Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lopimbozo. Kali ini kita akan membahas tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang melegenda sepanjang masa. Kisah bahtera Nabi Nuh dan banjir besar adalah salah satu legenda dunia yang diabadikan dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh alaihi salam diutus menjadi Rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihi salam. Beliaulah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar, tentu saja dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapal buatannya itulah yang dikenal dengan nama bahtera Nabi Nuh. Pada masa itu, manusia benar-benar tenggelam dalam kesesatan dan kekafiran yang parah dengan menjadi penyembah berhala. Maka Allah yang Maha Penyayang mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan akidah manusia. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Quran Surah Nuh ayat 1. Atas perintah Allah, maka Nabi Nuh pun mulai melancarkan dakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kaumnya yang kafir tidak mempercayainya, justru menganggap pengikut Nabi Nuh sebagai manusia yang hina. Para pemuka kafir bahkan menuduh Nabi Nuh sebagai pendusta dan orang yang sesat. Quran Surah Hud ayat 27. Dengan sabar selama 950 tahun, Nabi Nuh terus mengajak kaumnya untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Namun yang mau menjadi pengikutnya hanyalah segelintir jumlahnya. Kaum Nabi Nuh alaihi salam bahkan mulai berani menantang Nabi Nuh. Mereka meminta beliau untuk membuktikan ancaman Allah berupa azab yang pedih yang selalu diceritakannya kala berdakwah. Nabi Nuh selalu mengingatkan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Quran Surah Hud ayat 32. Terus menerus ditentang oleh kaumnya. Akhirnya dengan sedih Nabi Nuh alaihi salam mengadukan permasalahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhanku, sesungguhnya siang malam aku telah menyeru kepada kaumku, namun seruanku itu justru membuat mereka semakin berpaling dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar beriman supaya engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari ke dalam telinga mereka dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Quran Surah Nuh ayat 6-7. Demikianlah perilaku kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tak sedikit pun mereka mengindahkan nasihat sang Nabi. Mereka bahkan saling mengingatkan agar tidak meninggalkan penyembahan terhadap Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Orang-orang saleh yang telah wafat dan patung-patungnya mereka jadikan sesembahan. Lalu Allah memerintahkan Nuh membuat sebuah bahtera dengan menggunakan petunjuk dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mulailah Nabi Nuh membuat bahtera itu. Ejekan datang bertubi-tubi saat pemimpin kafir melihatnya membuat kapal besar. Namun Nabi Nuh dengan sabar terus melanjutkan pembuatan kapal tanpa memperdulikan ejekan kaumnya. Setelah pembuatan kapal selesai, Allah lalu memerintahkan Nabi Nuh agar memuat kapal itu dengan binatang masing-masing sepasang, jantan dan betina, keluarganya dan orang-orang yang beriman. Quran Surah Hud ayat 40. Maka Nabi Nuh pun menyerukan kepada pengikutnya agar segera naik ke dalam kapal. Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan badai yang tiada henti. Semua mata air di bumi memancarkan air, saling bertemu dan menimbulkan air bah yang sangat besar.
banjir tinggi melanda bumi dengan gelombang setinggi gunung. Itulah banjir terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Allah berfirman, dalam kondisi genting, Nabi Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat jauh dan terpencil, namun tidak ikut naik ke kapal. Dengan sombong, sang anak menolak dan memilih mencari perlindungan ke atas gunung. Quran Surah Hud ayat 42-43. Demikianlah, anak Nabi Nuh tidak mau menuruti ajakan ayahnya. Dia justru memilih bersama orang-orang kafir, maka dia pun binasa dan tenggelam bersama mereka. Allah pun berfirman, hal yang sama terjadi pada istri Nabi Nuh. Dia pun ikut tenggelam bersama orang-orang kafir karena menolak ajakan suaminya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pelajaran besar bahwa istri seorang yang saleh dan berderajat Rasul pun dapat binasa karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suaminya itu tiada dapat membuatnya sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Cerita tentang bahtera Nuh yang terjadi sekitar 4.800 tahun yang lalu itu banyak muncul dalam buku dan beberapa film. Sejumlah ahli sejarah dari berbagai negara pun telah lama penasaran dan ingin membuktikan kebenaran kisah ini. Untuk memecahkan misteri kapal Nabi Nuh alaihi salam, kelompok peneliti dari Cina dan Turki bergabung dalam Noah Ark Ministries International. Mereka selama bertahun-tahun melakukan misi pencarian sisa-sisa bahtera legendaris itu. Pada tanggal 26 April 2010, para peneliti ini pun mengumumkan temuan mereka bahwa bahtera Nabi Nuh ditemukan di Turki. Mereka mengaku menemukan bangkai kapal Nabi Nuh yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas Gunung Agri atau Gunung Ararat, Turki Timur. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan bahteranya yang melegendaris. Jikalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan tanda like. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa komen dan share. Dan yang subscribe, saya doakan masuk surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.